Mungkin di sini kita sedikit ngobrol-ngobrol terlebih dahulu ya gitu. Terima kasih. Jadi para Bapak Ibu yang masih ada di ruangan ini merupakan penerima bantuan peralatan stimulan pada tahun 2024 ini. Dan di sini kita sudah hadir bersama kita Ibu Penny Budi Astuti selaku tim juri. Nah, Bu Penny ini akan menyampaikan apa saja aspek-aspek penilaiannya yang sudah dilakukan sehingga Bapak Ibu lolos dan dapat hadir di kesempatan hari ini sebagai penerima bantuan yang nantinya akan langsung kita berikan juga hari ini. Setelah acara talk show ini semuanya akan mendapatkan peralatan sesuai dengan yang diajukan gitu ya. Di proposal yang sebelumnya sudah dikurasi oleh tim kurator dan diberikan penilaian oleh tim juri. Jadi monggo mungkin kepada Bu Penny bisa menyampaikan menjadi ide atau inspirasi untuk teman-temannya atau mungkin untuk saudara-saudaranya dan juga anggota komunitasnya di tahun selanjutnya. Stimulan 2025, apa saja ini Bu, aspek-aspek penilaian selama ini yang dijadikan acuan agar teman-teman ini dapat mengikuti atau dapat ini ya Bu, muhasabah diri gitu ya. Ternyata proposal kemarin ada kekurangannya mungkin, tapi karena penilaiannya kita ranking begitu ya, jadi lolos di tahun ini. Silahkan kepada Bu Penny. Terima kasih Mbak Nanda atas waktunya. Sebelumnya boleh ya saya mewakili tim juri mengucapkan selamat kepada 25 penerima bantuan stimulan. Mana ini? Ada 25 enggak? Kayaknya enggak ada 25 ini. Ada yang enggak hadir? Kalau dapat stimulan harus wajib hadir ya. Ya. Alhamdulillah untuk kegiatan bantuan atau alat untuk produksi bagi UKM sudah terlaksana dan hari ini semuanya ya Mbak Nanda sudah dibagikan secara langsung kepada UKM. Nah tadi Mbak Nanda nanya ini, dari berapa kemarin total yang masuk proposal? Nah sekitar 200 proposal yang masuk, luar biasa penjenengan semua terpilih 25 ya yang mendapatkan bantuan stimulan. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi kriteria ataupun penilaian dari kami tim juri ya? Pastinya harus ada proposal ya. Proposal itu ada isinya. Apa yang ada yang termaktub di dalam proposal itu harus ada kesesuaian dengan realita usaha. Jadi usahanya benar-benar ada, usahanya real ya yang dilakukan, bukan usaha punyanya orang yang diaku-akui di dalam proposal. Nah, di dalam penilaian isi pastinya di awal itu kan sudah ada daftar isi, harus sesuai dari daftar isi yang sudah ditulis di dalam proposal. Artinya tidak mengada-ngada dan kelengkapan di dalamnya juga harus sesuai. Contoh misalnya terkait dengan identitas diri, ada KTP, ya, ada NPWP. Tadi ada juga dihadirkan dari pihak pajak. Kenapa memang UKM juga wajib pajak harus sudah terdaftar dan sudah menjalankan kewajibannya untuk berpajak gitu. Terus untuk kegiatan usahanya pasti ada batas lama dari usaha yang sudah dijalani selama ini. Selanjutnya adalah untuk kegiatan produksinya. Kegiatan produksi itu tidak hanya dituangkan dalam sebuah deskripsi, tetapi akan lebih bagus menambah poin nilai ketika ada foto-foto kegiatan produksi. Siapa saja keterlibatan di dalam kegiatan usahanya, pekerjanya atau karyawannya. Ya. Terus kaitannya dengan pemasaran dari produknya. Sudah kemana aja usahanya. Kalau sekarang eranya sudah digital, sudah melakukan kegiatan secara online di media sosial apa saja yang sudah ada. Terus kaitannya yang
paling penting poinnya ini lebih besar dibandingkan yang lainnya, yaitu kaitannya dengan pelaporan apa, Ibu-ibu Bapak? Pelaporan keuangan usahanya. Ya, namanya usaha pasti orientasinya adalah keuntungan. Ya, dari situ kami sudah bisa melihat layak enggak usaha ini untuk diberikan bantuan. Kapasitas produksinya dalam 1 bulan, 1 tahun omsetnya berapa, profit yang diperoleh berapa, itu juga menjadi penilaian yang utama bagi kami selain yang tadi sudah kami sebutkan. Itu kira-kira Mbak Nanda yang apa itu aspek-aspek yang memang menjadi poin-poin utama dan penting terhadap penilaian kami tim juri. Baik, terima kasih Bu Penny atas pencerahannya gitu ya. Jadi mungkin bisa dibantu sampaikan juga kepada anggotanya atau mungkin kepada besti-bestinya ini yang belum lulus stimulan tahun ini. Nah, bisa boleh mungkin proposalnya ini dijadikan acuan gitu ya atau dijadikan contoh untuk penerima, calon penerima di tahun selanjutnya, di tahun 2025, karena kegiatan ini akan terus berlangsung melihat kebermanfaatan yang begitu luar biasa. Nah, selanjutnya ini ada dari Mas Hananta Wiratama. Nah, beliau ini adalah owner dari Cas Milk, mungkin sudah sering gitu ya melihat Cas Milk di mana-mana ini Mas. Saya kalau misal ke rumah sakit gitu ya ada produknya Cas Milk gitu ya. Ke toko oleh-oleh, ke toko kue, ke toko sayur bahkan ya warung sayur itu saya sering banget lihat Cas Milk gitu ya. Nah, mungkin bisa berbagi informasi kepada para penerima ini ya bagaimana kebermanfaatannya untuk tahun sebelumnya setelah mendapatkan peralatan itu. Bagaimana nih perubahan yang dijalani gitu ya setelah mendapatkan alat atau bagaimana tips dan triknya agar produknya ini ada di mana-mana karena kan kapasitas produksinya pasti meningkat begitu ya. Monggo Mas Hananta boleh bagi ilmunya dong, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Nanda atas kesempatannya. Jadi saya mau cerita sedikit tentang kita tarik ke belakang dulu, jadi nggak hanya ketika saya mendapatkan bantuan stimulan aja, tapi saya akan tarik ke belakang lagi setelah saya menjadi binaan dari Diskopindah, gitu. Nah, jadi untuk saat ini saya mau memperkenalkan dulu perusahaan saya. Jadi saya sebetulnya ada 3 lini usaha di dalam suatu holding kali ya, holding company. Jadi kita ada di bawah Pankes Indonesia. Jadi ada 3 company di bawahnya. Itu ada yang khusus produksi, ada yang khusus distribusi, dan yang terakhir itu ada khusus pengelolaan aset. Nah, jadi 3 ini kami siapkan untuk saling membuat ekosistem gitu. Nah, kemudian untuk bidangnya kita lebih fokus. Jadi ada yang khusus produksi, itu kita sudah tersertifikasi CPPOB dari BPOM. Terus kemudian untuk yang baru ini kita khusus untuk distribusi. Jadi distribusi kami karena produk kami itu susu yang butuh dingin penyimpanannya. Jadi kita distribusinya khusus distribusi dengan rantai dingin gitu. Kemudian yang terakhir ada kami baru tahun ini juga itu PT Penunjang Kreasi Pangan, ini khusus untuk pengelolaan aset. Jadi ketika kita ada proyek bersama, ini kita menggunakan lini usaha yang ini gitu. Nah, kemudian setelah itu dari ini kita track back lagi dari 2019 sampai ke 2024 karena 2019 adalah awal kami gabung di binaan Diskopindah. Seperti itu. Nah, dari 2019 itu kita closing di revenue atau omset di 190 juta setahun gitu Mbak. Nah, alhamdulillah dari dari sekian banyak fasilitasi, pelatihan dan kawan-kawannya itu, alhamdulillah sampai sekarang kita bisa membukukan proyeksi ya tahun 2024 itu sekitar 3,2 M. Jadi
per tahun. Jadi pertumbuhannya per tahun itu rata-rata dengan CAGR itu 60%. Gitu. Terus kemudian dari penambahan titik juga, titik distribusi kita dari 15 titik sampai sekarang 2024 itu 145 titik. Dari 15 titik ke 145 titik yang tersebar di awalnya hanya di Kota Malang, sekarang ada di 5 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Terus kemudian dari segi karyawan juga, dari karyawan kita yang 2019 itu 7 orang, alhamdulillah sekarang bisa naik ke 34 orang dengan rata-rata usia 24 tahun. Luar gitu. biasa sekali. Boleh beri tepuk tangannya mungkin untuk Mas Hananta dari binaan Diskopindak ini ya, yang awalnya 7 orang begitu ya Mas, luar biasa. Monggo silahkan dilanjutkan. Terus kemudian rata-rata 24 tahun untuk usianya. Nah, sebetulnya itu adalah sebuah perjalanan panjang yang mana alhamdulillah kita didampingi dari Diskopindak yang dengan beberapa programnya. Ada yang kami petakan, ada pelatihan. Pelatihan ini ada yang saya ikuti, ada Teknopreneur itu pada waktu COVID. Terus kemudian ada beberapa pelatihan-pelatihan yang seperti business matching, terus kemudian dan kawan-kawannya. Dan dari situ alhamdulillah dengan kita ngikuti secara serius, alhamdulillah kita dapat hasilnya. Jadi kayak gak sekedar ikut-ikut aja, tapi alhamdulillah dapat hasilnya. Salah satunya ketika business matching ini saya ingat sekali ada ownernya Yulia Frozen Food, Mbak. Nah, itu kami nembusin ke Yulia itu udah setahun. Nah, begitu ketemu ownernya di sana, alhamdulillah nggak sampai 3 bulan kita bisa closing, bisa masuk ke sana. Dan alhamdulillah untuk Yulia ini kan ada 2 titik. Ini termasuk yang kalau kami sebut itu Pareto. Jadi lumayan besar kontribusinya terhadap sales kami di Kota Malang. Alhamdulillah itu. Jadi itu salah satu dampak dari positif dari pelatihan dari Diskopindak. Terus kemudian juga fasilitasi halal. Dulu kan masih ribet ya Mbak ya, fasilitasi halal. Nah alhamdulillah kita dapat dari tahun 2021, alhamdulillah. Terus kemudian yang nggak kalah penting ini kemudahan akses Mbak di Diskopindak. Nah ini termasuk dari kemudahan akses ini yang awalnya kami sangat nggak kebayang itu dapat BPOM. Nah alhamdulillah kita bisa ada memang mungkin nggak didanai 100%, tapi kita dapat kemudahan aksesnya dari situ. Jadi mungkin legalitas dan kawan-kawannya itu dipermudah sekali dengan jadi binaan dinas, dan kita dapat untuk BPOM ini kita ngurus nggak sampai 5 bulan, Mbak. Nggak sampai 5 bulan. Jadi alhamdulillah Allah mudahkan juga, jadi lancar untuk prosesnya ini. Terus kemudian yang nggak kalah penting ini bantuan stimulan. Nah ini kami tahun lalu seingat saya itu dapat freezer. Kami dapat freezer. Dari situ kami terus menambah kapasitas produksi, Mbak. Jadi yang awalnya itu sebelum kita dapat freezer itu kita kapasitasnya sekitar 30 sampai 35 ribu per bulan. Nah ini kita bisa tingkatkan sampai 50 ribu botol per bulan. Gitu. Nah itu kapasitas produksi kami alhamdulillah meningkat. Dan yang terakhir untuk yang paling penting juga ini ada networking. Jadi kita di dalam binaan Diskopindak ini alhamdulillah kita bisa berjejaring lah dengan sesama pengusaha UMKM. Terus kemudian juga dari situ kami bisa menjalin kerjasama dan mengerjakan beberapa proyek bersama. Gitu sih Mbak, itu yang testimoni saya, mohon maaf kalau agak panjang. Luar biasa sekali, terima kasih. Ini Mas, ilmunya ternyata luber-luber ini ya. Yang saya garis bawahi Mas tadi ya, dari binaan Diskopindak hanya 7 orang, terus tiba-tiba melejit begitu ya, langsung ke 34 karyawan. Nah, dalam proses marketingnya mungkin atau penjualannya dan lain-lain, itu apakah merekrut tim ahli begitu ya? Karena kita semua di sini yang hadir ini termasuk saya, mungkin tim juri dan lainnya ini karena praktisi ya, punya usaha juga ini di luar gitu ya. Jadi penasaran, apakah merekrut tim ahli sehingga pertumbuhannya begitu cepat untuk tim marketing dan lain-lain?
atau dari Mas Wiranya sendiri yang mengulik dan memaksimalkan sumber daya yang ada 7 orang tadi? Oke, saya boleh tanya lagi Mbak, maksudnya tim ahli ini gimana Mbak? Mungkin, jadi karyawan 7 orang nih dibagi, ada yang marketing, ada yang divisinya khusus penjualan, sehingga itu bisa fokus begitu ya. Karena selama ini kita ini masih dirjen Mas ya. Dirjen itu ada yang tahu singkatannya apa? Direktur Ijen gitu ya. Kenapa nggak bisa maksimal, termasuk saya sendiri begitu ya. Kalau karena saya ini jujur saja ada usaha gitu ya. Ya produksi, ya dodolan gitu ya, ya ngemas, ya ngirim semuanya kita gitu ya. Jadi ini apakah gebrakannya ini harus merekrut tim khusus yang profesional sehingga semuanya berjalan lancar begitu loh. Yang tadinya mungkin mindset kita dikerjakan sendiri biar hemat gitu ya. Ternyata itu jurang kehancuran ternyata gitu ya. Ternyata ketika kita tidak memiliki tim itu menjadi tidak fokus dan juga tidak berkembang seperti itu. Kalau dari Casmik sendiri seperti apa? Kalau dari kami ini Mbak, dari tahun 2020 pas COVID kita lakukan reorganisasi. Jadi kita bentuk divisi-divisi yang sekiranya dibutuhkan pada saat itu. Jadi kalau saat ini kami ada 5 divisi. Ada divisi business development, terus yang kedua ada people and operation, yang ketiga ada finance and asset management, yang keempat ada sales and distribution, yang kelima ada product specialist. Nah dari sini untuk orang-orangnya kita develop dari tahun 2020-2021 karena pas itu COVID kita bisa melakukan banyak hal untuk training dan kawan-kawannya gitu. Jadi dari 5 divisi ini kita bisa kerjasama kalau misalnya kita terlalu banyak yang dihandle kadang-kadang kita nggak akan fokus pada yang seharusnya kita kerjakan. Contoh misalnya kita kan cover ada 5 area ya, 5 kota kan dan kabupaten. Nah kalau misalnya saya masih ikut kirim-kirim gitu misal ke Probolinggo atau ke Lumajang, ya saya nggak ada di sini sekarang kan kayak gitu Mbak. Gitu. Betul, begitu ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan alat, karena modalnya ini sudah berkurang untuk beli alat ya. Jadi modal yang ada ini bisa dialokasikan untuk merekrut tim ahli gitu ya. Jadi ternyata inti perkembangan usaha itu kita memang membutuhkan tim ahli seperti itu. Bahkan Mas Wira sendiri merekrut atau membuat divisi menjadi 5 saluran tadi ya. Ada yang mungkin marketing menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu ya. Dari masing-masing usahanya apakah membutuhkan sales untuk berkeliling setiap harinya. Jadi intinya satu divisi ini sesuai dengan programnya. Karena kalau semuanya dikerjakan secara bersamaan dan harus multitasking gitu ya Mas ya. Sehingga tidak terfokus dan tidak ada target. Nah itu yang paling penting nanti ke depannya ketika kita sudah mendapatkan peralatan ini kita juga harus menguatkan manajemen di dalam usaha kita, membentuk tim dan juga harus kuat di modal ini ya Mas ya sepertinya ya. Nah kalau dari saya masih di Casmik ya mohon izin. Kalau dari permodalan sendiri seperti apa Mas tips dan saran dari Mas Wira untuk pengelolaannya? Oke, sebetulnya saya cukup senang ya untuk berbicara di masalah ini. Karena ketika saya masuk di binaan dinas dan kami gabung di salah satu komunitas, di komunitas binaan dinas juga, pasti salah satu yang andalannya UMKM ini kredit usaha rakyat ini untuk permodalan kalau kita bicara struktur modal ini di sisi modal ya, di sisi lawannya aset gitu. Nah, di sini kami melakukan terobosan-terobosan alternatif pembiayaan yang enggak hanya berbasis pinjaman gitu Mbak. Nah, jadi di sini karena landasan value kami adalah kita enggak mau ambil pembiayaan yang asalnya yang ada bunganya Mbak gitu. Nah, makanya kita nggak ambil dari bunga, nggak ambil dari bank, maaf. Nah, kemudian kita ulik-ulik gimana caranya kita dapat pembiayaan, kita dapat modal untuk ekspansi, sehingga kita bisa ada growth di situ. Nah, kemudian kami coba rumuskan, kita benerin dulu laporan keuangannya, di laporan keuangannya kita benerin, terus kemudian kita hitung-hitung. Nah, ternyata kita bisa
kerjasamakan sama orang. Jadi kalau misalnya ini ada franchise, kita coba berbasis area gitu Mbak. Jadi misal nih, kita pada waktu itu mau buka area di Pasuruan. Nah kebutuhan produksi botol di Malang itu misal 5.000, Pasuruan misalnya 7.000. Nah yang 5.000 ini kita lempar ke teman-teman terdekat maupun kerabat gitu. Kira-kira siapa nih yang mau membiayai dari setiap produksinya Cash Milk ini gitu. Jadi yang di Malang karena marketnya udah proven dan kita bisa proyeksikan kayak penjualannya kita udah paham gitu market Malang, yang dilempar ke teman-teman itu yang di Malang. Nah yang ekspansi Pasuruan karena masih belum ada kepastian yang jelas, kita pakai dana sendiri yang di sana. Jadi dana yang yang kita miliki nggak akan sibuk muter di Malang, tapi kita akan coba ekspansi di Pasuruan, gitu Mbak. Jadi tanpa harus ada yang namanya bunga, kita pakai sistemnya di sini bagi hasil. Sama kayak misalnya kita buka outlet yang lama kita lempar ke investor, yang outlet baru kita pakai danai duit kita sendiri karena resikonya lebih tinggi yang baru gitu Mbak. Jadi kami menyebutnya ini salah satu pembiayaan yang kreatif gitu ya Mbak ya. Jadi nggak hanya satu alternatif kayak misal KUR atau apa. Nah itu kita nggak pakai itu, jadi kita coba pakai yang yang lain lah dari itu. Gitu Mbak. Terima kasih ilmunya. Jadi mungkin ini bisa dipraktekkan gitu ya untuk kita semua. Jadi tidak hanya lewat kurs saja, tapi kita juga bisa memutarkan istilahnya begitu ya Mas ya. Saling mensubsidi untuk permodalan yang akan kita taruh di masing-masing area produk kita. Nah selanjutnya ini ada Mas Bahrul Ilmi ini ya. Ini usahanya adalah Cincorok itu, kebetulan saya pelanggan setianya gitu ya. Yang tahun ini mendapatkan bantuan peralatannya adalah showcase ya Mas ya. Monggo gimana nih Mas, apakah ada pandangan ke depannya kira-kira seperti apa pemanfaatannya dari bantuan kita dan juga bagaimana kesan dan pesannya dalam mengumpulkan proposal hingga berada pada hari ini, silakan. Oke, baik. Bapak Ibu, saya 5 menit aja Bu ya, nggak panjang lebar, soalnya ini udah siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama saya bersyukur kepada Allah SWT dengan adanya bantuan stimulan ini, saya berharap usaha saya ke depannya lebih maju, lebih berkah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih sekali buat Diskopindak, Pak Eko dan jajarannya. Saya berharap ke depannya UKM di Kota Malang bisa setelah kita yang dapat ke depannya UKM lain juga bisa dapat program stimulan ini. Saya berharap yang itu. Yang berikutnya dari usaha saya ini, saya berharap ini kesempatan yang baik buat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dari UKM atau dari dinas yang mau join di jadi mitra saya, jadi gini Bu, saya ada paket franchise seperti itu. Jadi kita ada dua mitra sama-sama kemitraan sih sebenarnya. Cuma ada mitra sama franchise kayak gitu. Kalau franchise itu semua peralatan dan paket itu sudah saya siapkan semua. Kalau kemitraan yang kedua itu Bapak Ibu yang penting ada kemauan aja, walaupun nggak ada modal, yang penting ada kemauan dulu. Nanti saya fasilitasi kayak gitu. Mungkin nomor saya bisa dicatat Bapak Ibu, nanti bisa kita ngobrol di lain kesempatan. 0812 1742 8852. Nanti di grup sudah ada Bapak Ibu. Mungkin itu aja Kakak,
yang saya bisa sampaikan, terima kasih buat Diskopindak untuk bantuan stimulan ini. Semoga berkah bagi kita semua. Amin. Terima kasih kepada Mas Ilmi ini ya, memang pelaku usaha sejati begitu ya, di mana ada kesempatan di situ kita harus mempromosikan, luar biasa sekali. Saya sampai ingin mencontohnya suatu hari gitu ya, tidak terfikirkan, tapi ini ide yang sangat cemerlang dan sangat positif, saya apresiasi sekali. Kita juga ucapkan terima kasih atas partisipasi jenengan semua, karena bergabung di Diskopindak begitu ya, dan terus mengikuti fasilitas yang kami lakukan, yang kami berikan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Nah, acara selanjutnya ini langsung ke acara inti yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh jenengan semua, yaitu sebentar lagi kita akan turun ke lantai 1 untuk penerimaan barang ya. Dimohon untuk jenengan semua setelah menerima barang harap bergeser, ada backstage di bawah, ada backdrop agar peralatannya difotokan di depan backdrop begitu nggih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada acara talk show kali ini. Silakan mungkin bergantian untuk turun, dan juga kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 3 orang hebat yang bersama kami pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, ilmunya, dan juga seluruh yang didedikasikan kepada Diskopindak gitu ya. Tentunya Diskopindak juga tidak akan ada dan tidak akan eksis sukses segala acara kita tanpa partisipasi dari jenengan semua dan juga kerjasama dari jenengan semuanya. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin itu dari kami. Kami akhiri, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan maupun kekurangan dari kami, dan juga kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dipersilahkan untuk turun ke lantai 1, jangan lupa berfoto dan juga menerima barang.